Nah, itu di bawahnya arti sudah kita sebutkan tadi. Itu langsung arti, yakni yaitu jalanku yang betul dan jalan segala sahabatku, yaitu jalan ahli sunnah wal jamaah. Nah, inilah. Berarti apa maksud ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah maknanya yang mengikuti Nabi. Makna jamaah yang mengikuti sahabat. Yang mana nak mungkin ada berah lu ikut Nabi mentang, nak lu ikut sahabat. Hanya. Jadi jamaah yang ke makna di sahabat. Ashabi kan nujum kata Nabi. Sahabat kan bagaikan bintang. Dia terus berkembang. Maka sahabat berfungsi sebagai penjelas makna perbuatan Rasul, sedangkan Rasul menjelaskan makna firman. Jadi ketika sahabat tidak ada, tinggallah tabinya yang mengikuti sahabat. Setelah sahabat tiada, tinggal tabinya. Yang mengetahui tabiat siapa? Ya tabiat tabi'in. Setelah zaman tabiat tabi'in tidak ada, bagaimana agama ini bisa dipahami? Pahamilah oleh ulama salaf namanya, ulama mutakaddimin. Siapa yang mengetahui ulama mutakaddimin tadi? Ya ulama mutakhirin. Kalau begitu alur agama, jalur agama harus mengikuti ulama. Dengan bukti Nabi telah meninggalkan perintahnya al ulama'u warasatul anbiya. Rasul meninggalkan konsep dalam memahami ulama, memahami agama. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah waris para nabi. Maka jika ada orang ini berkata tidak perlu mengikuti ulama, juga keliru. Karena ulama lah yang menjelaskan berbagai persoalan agama. Itu disebut disiplin ilmu, keahlian masing-masing. Di dalam Al-Quran juga demikian Allah jelaskan. In kuntum la ta'lamun, seandainya anda tidak paham tentang Al-Quranku, kata Allah, fas ahli zikri, tanyalah kepada ahlinya. Berbicara Al-Quran, siapa yang ahli dalam bidang Al-Quran disebut mufassir. Yang ahli di dalam bidang hadis disebut muhaddisin. Yang ahli dalam bidang fikih disebut fuqaha. Yang ahli dalam bidang tauhid disebut mutakalimin. Yang ahli dalam bidang sufi disebut mutawasifin. Semua ada gelarnya, semua ada disiplin ilmunya. Kalau begitu agama baru sempurna. Kembali kepada disiplin masing-masing ilmu. Jangan ikuti yang bukan ahlinya. Itulah kalau di dalam negara juga disebut legal standing. Tidak semua orang bisa menjawab bentuk-bentuk hukum dalam bernegara. Yang hak berjawab yang punya legalitas, yang punya wewenang, itulah yang harus diikuti. Tidak semua orang diikuti. Agama juga demikian. Jangan semua orang berpendapat kita ikuti. Yang legal siapa? Ulama. Kalau demikian, petunjuk ulama, petuah ulama, bimbingan ulama menjadi sebuah referensi, sebuah rujukan, sebuah patokan, menjadi pedoman dalam penjelasan bahasa-bahasa agama. Nah, maka Nabi mengatakan pada prinsipnya dua. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatir rasul. Aku meninggalkan kepadamu dua macam, kata Nabi, kitab Allah dan sunnahku. Seandainya anda berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, anda tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi untuk memahami dua ini tentu kembali kepada definisi tadi. Siapa yang boleh bicara hadis? Ya para muhadisin. Siapa yang boleh berbicara tentang ayat Al-Quran? Ya para mufassirin. Di luar ini tidak punya legal. Nah, maka kenapa hari ini terjadi kekacauan di dalam bahasa agama? Karena agama disampaikan oleh orang yang tidak punya legal, tidak punya otoriter dalam agama. Dia menyampaikan agama, akhirnya terjadi kekacauan dalam agama disebabkan kesalahan para penyampai agama.